Ustadz Yusuf Mansur buka suara terhadap aksi penggerudukan yang dilakukan sejumlah orang ke kediamannya di Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang pada Senin 20 Juni 2022. Penggerudukan diketahui dilakukan oleh sebagian dari 250 jamaah dan pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor, Jawa Barat yang mengaku mengikuti program investasi batubara milik Yusuf Mansur. Dia mengaku menyerahkan aksi penggerudukan itu kepada kuasa hukumnya. Saya serahkan semua ke kuasa hukum dan mengembalikannya lagi ke semua proses pengadilan, ucap Yusuf Mansur dalam keterangannya Selasa 21 Juni 2022. Dalam keterangannya itu, ia mempersilahkan warga untuk bebas bernarasi, membentuk opini, dan menyudutkan dengan opini apa saja. Yusuf Mansur juga membiarkan warga untuk menghukum serta menghakiminya meskipun belum ada keputusan pengadilan. Kata dia, hal tersebut bakal memperberat mereka sendiri di mata hukum. Ini akan memperberat mereka sendiri di kemudian hari dengan izin Allah baik di mata Allah maupun di mata hukum, ucap Yusuf Mansur. Soal penggerudukan, Sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar, Henry M. Yusuf, mengatakan bahwa puluhan orang yang menggeruduk kediaman Yusuf Mansur itu menuntut kesediaan sang ustadz untuk berdialog dengan mereka. Yayasan yang bergerak di bidang keagamaan itu kini mendampingi para jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata itu dalam menangani masalah mereka dengan Yusuf Mansur. Heri menceritakan, penggerudukan itu dilakukan Senin pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Menurut Heri, penyampaian tuntutan itu berlangsung selama 1,5 jam. Setelah penyampaian tuntutan, mereka pun meninggalkan lokasi. Heri mengaku bahwa mereka tidak bertemu dengan Yusuf Mansur saat aksi penggerudukan digelar. Mereka juga tidak bertemu dengan pihak keluarga Yusuf Mansur. Namun, puluhan orang itu bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai kuasa hukum Yusuf Mansur. Ada sebanyak 250 pengurus dan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata yang mengikuti program investasi bisnis batubara. Ada program investasi batubara yang melibatkan jamaah dan pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, ucap Heri. Sebanyak 250 orang yang mengikuti investasi tersebut, sambungnya, menurut Heri, ratusan jamaah dan pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata itu mengeluarkan uang untuk investasi dengan nominal yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seorang marbot Masjid Darussalam Kota Wisata tersebut mengeluarkan jutaan rupiah untuk investasi itu. Heri mengatakan bahwa salah satu investor, seorang ustadz berinisial NK, telah menjual rumah pada 2009 untuk ikut investasi batubara milik Yusuf Mansur. Dari hasil menjual rumah, NK mendapatkan uang 700 juta rupiah. Kemudian NK mengalokasikan 500 juta untuk berinvestasi ke Yusuf Mansur. Ada yang ekstrim, seperti Ustadz NK itu menjual rumahnya di tahun 2009, lakunya 700 juta. Terus yang 500 juta diinvestasikan ke batubara, ungkap Henry. Sementara itu, sisa 200 juta digunakan NK untuk mengontrak. Heri mengatakan, hingga hari ini NK masih mengontrak. Bahkan NK harus berpindah-pindah kontrakan karena uang investasi 500 juta itu tak kunjung menghasilkan keuntungan hingga hari ini. Sementara itu, 248 investor lain tak kunjung mendapatkan keuntungan hingga saat ini. Ada 1-2 orang, sisanya enggak, kata Heri. Heri menyebutkan bahwa ratusan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata mengetahui program investasi batubara itu secara langsung dari Yusuf Mansur. Kata Heri, Yusuf Mansur mendatangi masjid tersebut. Kemudian, Yusuf Mansur menyampaikan program investasi batubara itu di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata. Namun, Heri tak menuturkan kapan Yusuf Mansur menyampaikan program investasi tersebut. Dia, Yusuf Mansur, datang ke Masjid Darussalam, terus dia mempresentasikan bisnis di dalam masjid, ungkapnya.